Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya atas nama Muklis Hidayat, NIM 191210736. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal tugas 2 dari mata kuliah statistika dan probabilistik. Lanjut. Kita lanjut di soalnya, yaitu membuat distribusi frekuensi, yaitu data ulangan matematika semester genap dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensinya dan sajikan dalam bentuk histogram, poligon, dan OGIF. Nah, ini tabel soalnya atau tabel data siswanya. Lanjut. Cara membuatnya itu terbagi dalam beberapa frekuensi. Itu yang pertama, itu frekuensi pertama, yaitu kita buat tabelnya dulu. Kasih buat tabel dulu yang sama. Kemudian kita masuk ke distribusi, cara membuat distribusi frekuensi kedua. Yaitu di sini kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu dari 66 sampai 80. Yang ketiga yaitu membuat distribusi frekuensi 3. Yaitu pertama kita tetapkan data terbesar dan data terkecil, kemudian tentukan rangenya atau dalam kurung R. Yaitu data terbesarnya itu 80 dan data terkecilnya itu 66. Nah, dari situ kita untuk mendapatkan rangenya kita mengurangkannya, itu jadi R sama dengan 80 kurang 60 sama dengan 14. Nah, yang kedua itu kita menentukan jumlah kelas yang diperlukan, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Kenapa? Dari mana 40 didapat? Yaitu dari log N. Nah, di sini K sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 itu hasilnya 6,28, atau hasil bulatannya itu 6,286798. Nah, di sini saya ambil depannya saja, yaitu 6 karena terlalu panjang. Nah, yang ketiga itu hitung lebar interval kelas, lalu hasilnya dibulatkan. Nah, di sini kita pakai rumus CI sama dengan R atau range dibagi K. Di sini CI sama dengan 14 dibagi 6 sama dengan 2,3. Nah, di sini kita bulatkan lagi jadi CI sama dengan 2. Yang keempat itu kita membuat frekuensi yang keempat dengan hasil yang tadi, yaitu K sama dengan 6 dan CI sama dengan 2. Nah, di sini hasilnya, dan setelah sekalian langsung saya buat tabel 66 sampai 77 dari nilai statistika dan frekuensinya. Kalau frekuensinya itu jumlah ada berapa yang mendapatkan nilainya. Contohnya itu 66 marah 2 sama 67. Next. Di sini penyajian data bentuk histogramnya itu sebuah tabel dulu, terus saya gambar.
di kertas HVS. Di sini semakin banyak frekuensinya itu akan semakin tinggi datanya, bentuk datanya. Oke, lanjut. Di sini saya punya data bentuk poligonnya. Sama kayak tadi, kita buat dulu tabelnya. Terus di sini juga sama, itu semakin banyak frekuensinya itu semakin tinggi juga gambarannya atau bentuknya ke atas. Nah, yang terakhir ini penyajian data bentuk OGIF atau OGIF positif. Sama kayak tadi, itu kita buat tabelnya, tapi di sini berbeda karena di sini ada frekuensi kumpulan positif TA-nya. Yaitu di sini gambar tabelnya kita semacam seperti bergaris, dan juga semakin banyak frekuensinya itu akan semakin di atas. Tapi kalau di sini ini kita mengikuti jumlah frekuensi kumulatifnya atau positifnya. Oke, di sini yang data bentuk OGIF negatifnya ini kita mulai dari 80 sampai ke 35. Jadi kita buat tabelnya itu yang di bawah itu kanan itu 80 dan yang ke atas itu sampai 35 sampai 40. Dan di sini kita garisnya mengikuti sampai 35. Karena di sini cuma sampai 35 atau 34. Oke, sekian dan terima kasih.